Shalom teman-teman semua, shalom. Boleh angkat tangannya, kita sama-sama lambaikan tangan. Kita semua sama-sama siap untuk memulai ibadah pada sore hari ini, amin. Mari kita sama-sama satukan hati, kita mau memulai ibadah pada sore hari ini dengan sama-sama menyanyikan lagu untuk menyatakan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Kita nyanyikan sama-sama. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita ulangi lagi dari awal. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara. Yes, Yesus, kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Nyanyikan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Nyanyikan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh jadikan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di
kasih-Mu. Nyanyikan dengan iman. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Biar musik memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kamu berjalan dengan iman Bapa. Kami percaya kasih-Mu lebih luas dari samudra Bapa, lebih tinggi dari cakrawala ya Yesus. Ini hati kami Tuhan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Nyanyikan tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita sama-sama tinggikan Dia. Haleluya. Terima kasih Bapa, kasih-Mu tak terbatas. Haleluya. Ini hati kami Tuhan, ini iman kami Bapa. Melalui pujian ini Tuhan, Kami mau sampaikan Tuhan bahwa kami memiliki iman bahwa Engkau terus beserta kami Tuhan. Kami mau tanggalkan segala kekhawatiran kami Tuhan, seperti yang telah Kau firmankan di 1 Petrus 5 ayat 7 Bapa. Bahwa kami mau menaruh kekhawatiran kami Tuhan di kaki-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau yang memelihara kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Melalui firman itu pun Tuhan kami percaya bahwa nothing is impossible in your name Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Kita sama-sama katakan amin. Shalom sekali lagi teman-teman semuanya. Aku mau ajak kita untuk bangkit berdiri sama-sama. Kita sama-sama mau suarakan iman kita kepada Tuhan Yesus bahwa nothing is impossible. Amen. Mari kita sama-sama pujikan lagu ini. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken.
kepala untuk Tuhan Yesus Kristus. Nothing is impossible. Let's sing that ya Allah. I'm not gonna live by what I see. Amen. I'm not gonna live by what I feel. Let's sing together. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Kita sama-sama percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus nothing is impossible. Amen. Kalau kita sama-sama percaya, kita teriakan haleluya. Let's sing. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Sekali lagi. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Say what? Nothing is impossible. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Hallelujah. Amen. Selain kita percaya bahwa Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil, kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kita. Amen. Oleh sebab itu kita sama-sama mau bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu berjalan bersama kita. Amen. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik.
kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Teman-teman sini nyanyikan, bersyukurlah kepada bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Nyanyikan bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Teriakan, bersyukurlah. Haleluya. Para jemaat dan teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan itu sungguh indah. Saya mau mengajak teman-teman semua untuk sama-sama menaruh harapan itu dalam rencana Tuhan yang sungguh paling baik, terbaik bagi setiap dari hidup kita. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kita ulangi lagu ini dari awal, nyatakan dengan iman. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu Tuhan, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang
katakan, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Sekali lagi nyanyikan, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari kita sembah kita Tuhan kita sejenak. Biar hatimu lebih tenang lagi, pikiranmu lebih fokus lagi untuk kita bisa menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini akan berlalu dengan sia-sia. Mari kita sembah Dia. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Mari tinggikan namanya. Ungkapkan syukurmu. Biar nama Tuhan hari ini permuliakan, ditinggikan. Engkau dilepaskan dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari keterikatanmu akan dosa. Mari sembah Tuhan, hanya Dia yang layak ditinggikan. Mari sembah Tuhan, haleluya. Oh Jesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, glory haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Engkau sungguh mengasihi kami, di mana tahun yang baru kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan tetap ada dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami mau memulai tahun yang baru bersama dengan Engkau. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mengambil bagian yang terbaik, yaitu belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berikanlah hikmat-Mu kepada hamba-Mu di depan ini yang terbatas. Berikanlah hikmat agar setiap perkataan adalah bahasa yang mudah dimengerti oleh setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya ataupun hal-hal yang jahat bila mana yang akan mengganggu jalannya kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kiranya kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu, biar nama Tuhan yang ditinggikan dan hamba-Mu semakin direndahkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Nah teman-teman tadi baru dengar kan resolusi 2022 ya. Pak Gembala senior kita bilang bahwa di tahun 2022 ini kita Gereja Best juga memberikan resolusi buat kita semua ya. Kalau teman-teman pasti kemarin kan waktu awal tahun pasti juga susun resolusi ya. Apalagi ini saya melihat ada teman-teman yang sudah punya keluarga baru gitu ya.
Biasa dulu mungkin resolusinya masih masa pacaran atau masa belum menjadi satu keluarga yang utuh. Tapi sekarang nih benar-benar terlepas dari orang tua ya, menyusun resolusi bersama keluarga yang sudah diberkati oleh Tuhan ya. Dan yang pasti menyerahkan resolusi itu juga mendoakannya masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Nah teman-teman, saya hari ini ingin sharing mulai dari dimana kita menutup akhir tahun itu biasanya dengan perayaan Natal ya. Teman-teman pernah nggak sih merenungkan, kebetulan nggak sih bahwa perayaan Natal itu berada selalu di akhir tahun ya. Kalau mungkin ada hari raya yang setiap bulan maju seperti itu ya. Jadi bisa di akhir tahun, bisa juga mungkin di pertengahan tahun, bahkan mungkin di awal tahun. Tapi kalau Natal itu selalu dirayakan identiknya akhir tahun gitu ya. Apalagi udah di Jakarta atau sekarang kota-kota besar tuh identik lah perayaan Natal tuh dekorasinya ya, celebrationnya, ada makan-makannya, tuker kado dan sebagainya gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman bahwa tagline daripada Natal itu apa sih? Ada damai sejahtera, amin. Sebab Allah kita dikatakan apa? Allah yang melambangkan Raja Damai, dialah Yesus Kristus. Sehingga kalau saya boleh renungkan teman-teman, itu bukan satu kebetulan. Pasti bukan satu kebetulan. Di mana kita biasanya selama 1 tahun itu sudah bergumul banyak keluh kesah di tahun 2021 kemarin contohnya ya. Banyak sekali keluh kesah ataupun hal-hal mungkin yang membuat kita kecewa. Tapi di bulan Desember kita diingatkan harus punya damai sejahtera. Harus berdamai ya. Karena dikatakan Allah kita itu adalah lambang daripada Raja Damai. Raja Damai yang dikatakan bukan raja yang turun ke dunia, datang membawa pasukan, membawa istana, bahkan membawa pedang. Dia datang juga dengan tanpa mahkota. Tapi dia datang dikatakan membawa damai dan menjadi pendamai antara umat manusia dengan Allah. Sungguh luar biasa teman-teman. Sehingga yuk 2021 kemarin sudah kita tutup ya. Artinya apapun yang mengecewakan, kita yakin 2022 lebih baik. Amin. Ada damai, harus makanya ditutup dengan damai, tidak boleh lagi ada yang namanya kekecewaan, tidak boleh ada lagi yang namanya tadi kekhawatiran, ketakutan, semua sudah harus ditutup dengan damai tadi. Amin. Dan di tahun 2022 tentunya harus dengan semangat, harus dengan sukacita ya. Coba di sini mungkin saya juga pengen ya teman-teman tuh punya gairah bersukacita ya di awal tahun. Mari kita sambut nih apa aja yang kita persiapkan di tahun 2022. Pasti nih teman-teman ya udahlah menulis resolusi tadi ya. Itu satu hal yang baik di mana setiap kita itu menulis resolusi. Artinya kita yakin dan percaya tahun lalu harus lebih baik gitu ya. Tahun ini maksudnya tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Baik dari pekerjaan, karir teman-teman, bahkan hingga pelayanan, hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Nah, ingat gak teman-teman, tahun 2021 Gereja BES itu punya resolusi juga ya. Bicara yaitu lebih baik, amat baik, dan sangat baik ya. Itu menjadi rema yang berjalan ya bagi saya pribadi juga selama setahun kemarin. Dikatakan, saya kalau melakukan sesuatu atau saya hari ini sudah melakukan ini sudah baik. Tapi harus bagaimana lebih baik lagi. Bahkan amat baik dan sangat baik. Demikian dengan pelayanan kita. Mungkin tadinya sudah rajin, sudah tekun ya. Tapi kita ingat lagi, resolusinya harus sampai sangat baik dan amat baik. Kita lihat lagi menjadi diri kita itu lebih teliti lagi, lebih cekatan lagi, ya, lebih tekun lagi. Nah, resolusi 2022 ini juga luar biasa teman-teman. Tadi dikatakan dalam pesan dari gembala senior kita, yaitu adalah menjadikan setiap hari bermanfaat. Ya, bagaimana caranya menjadikan setiap hari bermanfaat? Yaitu dengan perubahan diri. Ya, artinya hidup kita ini harus terus dirubah teman-teman. Ya, harus ada perubahan diri. Ya, sebagai contoh teman-teman pasti punya ya sekarang punya handphone, punya komputer ya. Kita identik dengan barang elektronik kita.
otomatis teman-teman kita harus seringkali upgrade ya device kita atau komputer kita agar fungsinya bisa maksimal ya. Baik itu komputer, baik itu tadi handphone ya, atau mungkin punya device iPad atau mungkin kamera sedikit pun ya. Sekarang terus ya diupdate gitu ya. Bahkan bukan hanya device-nya, hingga software-nya ya, operation system-nya ya, OS-nya itu juga harus senantiasa diupdate. Supaya apa? Salah satu fungsinya kan bersih dari virus juga atau bugs ya, teman-teman ya tahu. Lalu juga supaya ada aplikasi yang baru, ada fungsi yang baru sekarang sehingga wah gadget kita ini kalau bisa dibilang semakin canggih teman-teman. Dulu kalau mungkin teman-teman ya fungsi daripada handphone kan biasanya ya SMS, telepon, sekarang udah bisa foto. Bahkan kemarin saya baru tahu teman-teman ya, handphone itu sekarang bisa pakai mungkin remote gitu ya, remote mungkin TV, lalu remote AC. Bahkan juga kalau teman-teman yang mungkin punya di itunya ada aplikasinya measurement gitu ya. Jadi bisa ngukur. Jadi nggak perlu lagi nih kita bawa-bawa meteran seperti itu ya. Jadi benar-benar sangat memudahkan, luar biasa teman-teman. Demikian hidup kita hari ini. Siapa yang hari ini hidupnya mau bermanfaat terus teman-teman ya. Artinya wah hidup kita bisa produktif ya. Mari kita bermanfaat dengan perubahan diri tentunya. Nah, caranya bagaimana? Hari ini saya mau kasih tema yaitu 2022 pasti bisa. Pasti bisa apa? Pasti bisa. Nah, dimulai dari yang pertama kita melakukan bermanfaat ini. Setiap hari bermanfaat dengan perubahan diri dan pasti bisa. Saudara dan saya pasti bisa. Amin. Yang pertama teman-teman mengingatkan firman Tuhan di penutup 2021 tadi, di mana dikatakan Yesus Kristus Raja Damai. Sehingga poin yang pertama di mana kita harus memiliki damai sejahtera dulu. Amin. Harus memiliki damai sejahtera dulu. Kita buka satu ayat firman Tuhan. Di Yohanes 14 ayat yang ke-27. Bisa dibuka. Nah, mungkin saya bisa juga buka perikopnya dalam bahasa Mandarin ya. Nah ini teman-teman, kita generasi Yes kan udah multi bahasa nih ya. Mungkin minggu depan ada Korea juga ya, atau bahasa Inggris ya. Nah saya langsung gemeter nih, langsung bacanya ya. Oke, di sini saya bacakan aja ya. Kalau dalam bahasa Mandarin teman-teman ini sambil belajar sedikit ya, supaya tahu. Bahwa Yohanes tadi disebutkan ini di ayat bawahnya ya, Yuehan Fuyin ya, Yuehan Fuyin di 14章第27节，我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要犹豫，也不要胆怯。Kita buka langsung Indonesianya. Di sini di Yohanes 14 ayat 27 itu dikatakan adalah damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang pertama kita harus sama-sama memiliki damai teman-teman. Kenapa? Dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. 2000 tahun lalu Yesus Kristus turun ke dunia, dia dikatakan dia datang ke dunia untuk memberikan damai. Dia meninggalkan ya. Dan dikatakan apa? Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ini mengandung dua arti teman-teman dan satu rahasia besar. Yang mungkin teman-teman ini kalau boleh pegang ayat ini benar-benar mungkin dunia nggak tahu. Tapi hari ini Yesus Kristus turun ke dunia memberikan satu rahasia besar. Apa itu? Dikatakan ini satu damai sejahtera yang punya garansi pasti teman-teman. Ya, bisa dibilang lifetime warranty seperti itu. Ya, kenapa? Dikatakan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
Benar-benar deh teman-teman, kalau mungkin kita sekarang ya kemudahan marketplace kalau cari barang gitu kan, perbandingannya kemana? Toko ijo gitu ya. Ini saya nggak boleh sebut merek, takutnya ada karyawan toko ijo, nanti ini kena promosi gitu ya. Langsung carinya ke toko ijo gitu ya, perbandingan apa-apa gitu ya, bahkan ya nggak tahu ya teman-teman kadang kalau lagi belanja gitu ya, lihat satu toko, lihat harganya, saya mau cek dulu harganya, langsung perbandingannya ke situ gitu ya. Demikian teman-teman, kalau hari ini kita mencari damai sejahtera, mungkin itu dari hobi kita, ya, dari apa yang kita senangi, ya, itu mungkin menurut kita, wah ini benar-benar memberikan saya damai, kesukaan gitu ya. Tapi dikatakan semua yang ada di dunia itu tidaklah sama. Dalam Tuhan diberikan dikatakan apa? Damai sejahtera yang berbeda, yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Ini sungguh luar biasa. Makanya hari ini sebenarnya ada satu rahasia yang kita pegang teman-teman, satu kunci yang pasti. Di mana kalau kita mau cari damai sejahtera yang sejati, datanglah kepada Tuhan. Amin. Mungkin teman-teman hari ini dengan pergumulan apapun, pekerjaan, ada teman-teman yang awal tahun lagi cari pekerjaan baru, ada mungkin yang tahun ini mungkin saya juga pengen punya pasangan seperti itu ya, atau mungkin pengen lulus dengan nilai yang terbaik, pengen cari universitas yang terbaik ya. Apapun permasalahanmu, mari kita tahu damai sejahtera yang sejati itu untuk menghilangkan kekhawatiran itu datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya. Dan di situ teman-teman, kalau kita bisa menilai juga di sini, kita tahu bahwa damai sejahtera yang sejati itu adalah kepunyaan dari Allah. Dan dikatakan di atas adalah kutinggalkan bagimu, artinya satu gift ya, diberikan secara cuma-cuma ya. Dan juga dikatakan di yang kedua, kuberikan kepadamu. Makanya ada ayat mengatakan apa? Mintalah maka akan diberi. Di sini satu definisi yang luasnya yang luar biasa begini teman-teman. Ketika kita mungkin hari ini kesulitan pekerjaan, mungkin ada masalah dalam rumah tangga, ada masalah dalam keluarga. Ketika kita minta kepada Tuhan, mungkin secara nggak langsung Tuhan nggak memberikan jawaban atau keinginan yang kita inginkan. Entah itu mungkin pelunasan hutang, atau mungkin itu keluarga kita yang lagi bertengkar langsung seketika itu berdamai dan sebagainya. Mungkin secara nggak langsung kita nggak langsung dapatkan. Tapi yang Tuhan pasti garansi berikan, dikatakan apa? Damai sejahtera itu kuberikan. Engkau minta hari ini karirmu meningkat, engkau minta hari ini mungkin pekerjaanmu diberkati dan sebagainya. Mungkin secara berkat Tuhan itu sangat-sangat bisa teman-teman, memberkati itu secara instan. Sangat bisa. Tapi yang pasti Tuhan juga ingin memberikan yang pertama dulu, yaitu damai sejahtera dulu teman-teman. Amin. Banyak sekali teman-teman, kalau ya anak-anak muda nih sekarang ya, banyak yang ikut main bukan ikut main lah, investasi ya. Kalau main tuh main ya hobi gitu ya. Tapi kan saham atau kripto itu kan satu investasi seperti itu ya. Bener nggak nih pakarnya ya? Kalau salah tukeran langsung ya, nanti presentasi gitu ya. Nah teman-teman, banyak sekali teman-teman ya kalau bilang, saya lihat di story gitu ya, orang-orang yang lagi investasikan uangnya di pasar modal atau kripto seperti itu. Waduh, katanya bener-bener deg-degan ya. Pagi lihat trade-nya bisa naik, besoknya tiba-tiba bisa ini. Benar-benar katanya bisa hilang damai sejahtera gitu ya. Bisa senang sesaat, bisa langsung hilang damai sejahtera juga gitu ya. Nah di situ teman-teman, kalau kita menilai ya, kalau damai sejahtera yang memang diberikan dunia itu nggak ada yang tadi saya bilang lifetime warranty itu nggak ada teman-teman ya. Sehingga banyak juga orang hari ini mengapa dia hanya berdoa memohon berkatnya. Memohon mungkin saat itu ingin pekerjaan saya diberkati, mungkin usaha saya diberikan kemajuan dan sebagainya. Tapi buat apa? Kalau ketika berkat mungkin berupa jasmani itu atau harta itu diberikan, tapi engkau hilang damai sejahtera teman-teman. Banyak sekali akhirnya orang nggak bisa memanage keuangannya, akhirnya nggak punya quality time dengan keluarganya, nggak punya mungkin spend waktu yang baik dengan pasangannya, dengan mungkin temannya, bahkan hilang teman dan sebagainya, bahkan meninggalkan Tuhan teman-teman. Sedih sekali teman-teman, kalau saya juga beberapa kali ketemu orang gitu ya,
ayo ikut kebaktian, ayo ini, aduh sorry, saya mungkin berhalangan. Kenapa berhalangan gitu ya? Dulu teman-teman ingat ya kalau sebelum pandemi gitu ya, kita ajak ke gereja pasti tantangannya apa sih? Macet ya, apalagi sekarang CP ya jujur ya, tapi jangan kendor teman-teman ya, justru harus semakin gigih gitu ya. Sekarang parkir juga susah. Bahkan teman-teman saya sendiri kalau di CP ini ke toilet tuh susah teman-teman ya. Kenapa? Kayaknya penuh gitu ya dan nggak tahu kenapa kalau di hari Minggu itu juga perut juga kok mules-mules tuh hari Minggu gitu ya. Apa di Minggu pagi tuh kok nggak di rumah gitu. Tapi waktu udah tugas di sini langsung ada panggilan gitu ya. Nah, udah tadi alasannya mungkin parkir, macet gitu ya atau enggak hujan bahkannya kalau Jakarta nih banjir gitu ya. Banyak sekali alasan. Lalu kita undang lagi, ayo kebaktian, apa online gitu ya. Waduh, ada juga alasannya. Bayangkan online aja udah ada lagi alasannya ya. Kuota habis lah, wifi-nya rusak lah ya. Nah makanya inilah manusia memang teman-teman ya. Kalau memang dia tidak memprioritaskan, pada akhirnya 1001 alasan itu jadi teman-teman ya. Nah oleh karena itu teman-teman jangan sampai kita ini hilang damai sejahtera sekali lagi. Bahkan hari ini saya sedih sekali teman-teman ya, lihat banyak orang tua yang dituntut oleh anaknya gitu ya. Demi apa? Yaitu tadi ya, yang dikatakan memperebutkan damai. Mungkin hari ini banyak sekali orang menilai, oh hari ini kalau aku punya banyak uang, itu memberikan damai sejahtera yang sejati gitu ya. Sehingga pada akhirnya ada loh kasus gitu ya, anak-anak itu nuntut orang tuanya teman-teman. Itu benar-benar saya juga gak habis pikir gitu ya. Ada satu tayangan teman-teman nanti cari di YouTube gitu ya. Saya ini seneng lihat animasi di mana di YouTube gitu ya. Namanya saya sensor deh, nanti teman-teman cari abis kebaktian boleh lah sharing-sharing ya. Intinya animasi itu tiba-tiba memberikan satu animasi bahwa memperingatkan bahwa orang-orang anak-anak muda khususnya hari ini harus menghormati orang tua. Dan salah satu poinnya itu waktu belum lama ini di-upload, itu poinnya itu tentang menghormati orang tua bahwa dia mengingatkan hari ini banyak sekali katanya anak yang menuntut orang tuanya dan mencap bahwa orang tua itu berhutang kepada anaknya. Sungguh luar biasa, sungguh miris teman-teman. Dimana kita tahu hari ini kita kalau nggak dilahirkan ya bisa sebesar ini sekarang. Kalau bukan karena pengorbanan orang tua itu nggak bisa dihitung dengan nilai uang sekali lagi ya. Kita ini dibesarkan kalau kita menghitungnya secara dulu susunya pakai merek ini harganya segini dikalkulasi terus-terus hari ini saya tiap bulan kasih orang tua segini. Sorry teman-teman, berarti engkau hari ini benar-benar nggak menghargai orang tuamu. Mungkin hari ini juga ada teman-teman yang akan menjadi orang tua ya, sudah berkeluarga. Nanti mari kita didik anak kita, anak daripada titipan Tuhan. Untuk bagaimana mereka bisa menghargai bahwa hidup mereka itu berharga. Jangan hanya dinilai tentang uang atau membahagiakan dengan uang. Ini bahaya teman-teman. Sebab nanti bisa-bisa mereka juga memberlakukan itu. Bagaimana menilai orang tua itu, orang tua sekarang aku sudah bantu, sudah mereka juga hidup bareng dengan aku sehingga dinilai semuanya. Bahaya teman-teman. Sehingga makanya hari ini berbahagialah kita kalau hari ini tips yang pertama tadi, poin yang pertama itu harus memiliki damai, kembali kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan damai sejahtera yang sejati. Untuk kita bisa melakukan hidup yang bermanfaat. Yang pertama tadi. Yang kedua, yaitu kita buka di 1 Petrus 5 ayat 7. Ya. Oke, bahasa Mandarin lagi ya. Saya kayaknya lagi dites ini ya. Oke, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, 1 Petrus itu dikatakan dalam Mandarinnya Peter Qiansu, di Uchang, di Jijie, 你们要将一切的有欲写给神因为他apa ininya ya 顾念你们 ya saya ulangi 你们要将一切的有欲写给神因为他有念你们 ya 彼得前书5章7节
Artinya teman-teman dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan poin yang kedua ini adalah bagaimana kita menyerahkan kekhawatiran kita. Sebab dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan kita. Sebab ia memelihara kamu. Untuk kita bagaimana hari ini bisa bermanfaat lewat perubahan diri kita, kita juga harus meninggalkan yang namanya segala kekhawatiran kita. Serahkanlah itu kepadanya, bukan kepada manusia. Selama manusia di dunia pasti teman-teman gak memungkiri ada kekhawatiran. Saya juga ada kekhawatiran ya, teman-teman yang di sini yang bekerja, yang usaha sendiri, yang mungkin kerja di startup company, yang investasi tadi, yang masih kuliah, yang juga mungkin masih mencari pasangan, mencari jodoh, semua pasti selama masa hidup kita ini pasti ada yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi teman-teman, bagaimana hari ini sadarkah kita adanya kekhawatiran yang Tuhan berikan kepada kita juga adalah cara untuk bagaimana kita mengajarkan kita untuk tetap tekun berdoa. Untuk kita tetap tekun datang kepada Tuhan. Ya. Sebab itu teman-teman, mari ketika kita datang kepada Tuhan, disitulah tempat wadah yang terbaik untuk bagaimana kita menyerahkan kekhawatiran kita tadi. Ya, teman-teman mungkin kalau tahu ya program Gereja Best salah satunya ada program doa dan konseling. Ya, di situ juga sama teman-teman kita bisa sharing ya, meskipun tidak ada balasan tapi tetap didoakan. Ya, tetapi Gereja Best sendiri menekankan teman-teman bahwa kalau bisa konseling itu diminimalisir. Bukan artinya kita ini ya teman-teman nggak care, kurang peduli, bukan teman-teman. Tapi ini adalah satu standar SOP yang dibuat. Supaya apa? Jujur teman-teman, kita pun yang di-sharingkan kan hamba Tuhan, manusia, punya daging juga. Kadang ya etos daripada habitnya orang Indo ya. Bro, jangan bilang siapa-siapa ya. Nah, kalau udah keluar kata jangan bilang siapa-siapa, itu awal mula teman-teman ya. Satu RT pasti tahu ya. Satu RT apalagi kalau mungkin yang ibu-ibu di yang suka ngumpul, wah jadi satu kumpulan gitu ya. Makanya kita mengurangi yang namanya itu. Meskipun tetap teman-teman bisa sharing ke situ ya, memang tidak akan ada balasan. Makanya gereja menekankan apa? Kembali lagi kepada ajaran Yesus. Kalau mungkin kita pergumulan bisa tetap sharing ya, meskipun memang harus dikurangi, tapi yang utama jangan pernah lupa. Sharingkan dalam doamu kepada Tuhan. Masuklah ke dalam kamarmu ya dan berdoalah dengan tenang. Disitulah yakinlah bahwa Tuhan juga hadir. Dia katakan apa? Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya. Luar biasa. Ya. Maka dari itu disitulah cara untuk kita menanggalkan kekhawatiran kita. Ya, di mana saya juga kita melihat di tahun 2022 ini ramalannya apa aja yang akan booming di 2022. Anak muda pasti udah tahu lah ya. Oh sekarang puji Tuhan mungkin impor lagi susah. Berarti ada chance UMKM bisa naik atau perusahaan lokal seperti itu. Ya. Oh karena sekarang ini udah serba digital. Ya. Sekarang zamannya metaverse. Waduh ya. Wah ini generasi Gen Y atau Gen Z nih. Saya udah gen apa lagi. Nah ini banyak nih saya dengar kemarin, wah ayo kok investasi di metaverse, beli tanah gitu ya. Saya bingung gitu ya, tanah di metaverse nih gimana gitu ya. Tanah jujur aja di Jakarta aja belum punya, nggak sanggup beli gitu kan. Ini suruh investasi di metaverse gitu ya. Ayo kok mumpung masih awal katanya ya. Terus maksudnya saya langsung mikir di metaverse tuh nanti gimana gitu ya, punya tanah bisa dibangun gitu. Terus kita bisa bikin rumah tinggal gitu atau gimana gitu ya. Nah mungkin teman-teman juga udah punya planning ya. Bahkan pakai NFC ya? NFT, maaf ya. NFT apalagi itu kok ya. Ini saya juga bingung ini NFT teh apa gitu. Bahasa Sundanya langsung keluar kan. Dari Mandarin tadi Sundanya juga ya. Emang ini langsung logatnya keluar. Waduh bingung juga NFT itu apa gitu ya. Langsung itu ditunjukin ini loh kok, lihat nih profile picture-nya si ini gitu ya. Tadinya saya lihat, wih
ini kan orang terkenal, ganteng gitu ya, tiba-tiba diganti NFT, mukanya mohon maaf jadi gambar simpanse gitu ya. Ini mahal, ini kok berapa Ethereum katanya ya. Ini ratusan juta ini nilainya. Saya dalam hati, muka saya udah mending lah gini gitu kan. Walaupun skincare-nya masih murah gitu ya. Tapi nggak maulah diganti sama foto itu meskipun harganya berapa Ethereum tadi, meskipun gitu ya. Ya gini-gini ciptaan Tuhan yang sempurna, amin. Betul dong, kita ini foto udah gambaran Tuhan yang sempurna ya. Jangan diganti-ganti katanya ini, waduh ini NFT yang lagi happening katanya booming harganya segini gitu ya. Nah itu teman-teman kalau hari ini kita hidup ya mengikuti arus dunia itu waduh namanya kekhawatiran itu nggak berhenti teman-teman. Makanya hari ini teman-teman dikatakan sekali lagi tanggalkanlah, serahkanlah segala kekhawatiran. Sebab apa? Dikatakan ia memelihara kamu. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa sungguh teman-teman. Dia sungguh memperhatikan kita pribadi lepas pribadi. Ya, gak memperdulikan masa lalumu, ya, hal apa yang engkau lakukan hari ini dan hari depan. Tuhan itu telah mempersiapkan hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu teman-teman, sekali lagi kita menanggalkan kekhawatiran kita. Jangan mengikuti arus dunia, ya. Kalau kita mengikuti arus tadi, maka kekhawatiran itu akan semakin besar. Makanya tahun 2022 untuk meninggalkan kekhawatiran kita, mari prioritaskan firman Tuhan. Firman itu hidup dalam hidup kita, ya. Sebab dikatakan sekali lagi Tuhan senantiasa memelihara kita. Amin. Dan poin yang terakhir yang ketiga, bicara dikatakan kalau tadi kita resolusinya bagaimana bermanfaat, setiap hari bermanfaat. Ya, dengan perubahan diri. Mulai dari harus punya damai sejahtera, menanggalkan kekhawatiran, dan yang ketiga pasti bisa. Amin. Harus set mindset kita hari ini, kita pasti bisa. Pasti bisa hidup dalam kebenaran. Pasti bisa untuk melepaskan pengampunan, memaafkan. Pasti bisa untuk menjadi pendamai. Pasti bisa untuk menjadi berkat. Pasti bisa untuk memberi kebahagiaan. Amin. Dan pasti bisa juga untuk punya karakter yang baik seturut dengan karakter Kristus. Pasti bisa teman-teman ya. Jadi poin yang ketiga ini kita harus optimis, kita pasti bisa di tahun 2022 ini. Kita melakukan resolusi ini, memenuhi resolusi ini. Sehingga teman-teman anggaplah hari ini ya, saya undang mungkin pemain musik boleh maju ke depan. Sambil mengiringi saya, kita akan tutup firman Tuhan hari ini teman-teman. Anggaplah teman-teman kalau hari ini adalah hari terakhir kita di dunia. Waduh, gak siap nih. Ya, masih banyak nih yang belum saya capai. Tapi ini saya kan ajak berandai-andai teman-teman ya. Coba anggaplah kalau hari ini adalah hari terakhir kita di dunia. Lagu yang terakhir aja tadi. Bersyukur selalu. Mungkin singer juga boleh bantu ya sama WM. Anggaplah kalau hari ini teman-teman adalah hari terakhir kita di dunia teman-teman. Coba teman-teman renungkan kira-kira kalau memang besok kita nggak ada. Apa sih yang akan kita lakukan? Ini benar-benar teman-teman adalah satu perenungan yang jujur bagi saya pribadi juga memberikan rema yang sangat dalam. Saya mungkin juga ketika merenungkan rema ini, saya melihat langsung sekitar saya. Orang tua saya, keluarga saya, terus mungkin lingkungan saya, lingkungan pelayanan saya. Ya. Saya yakin dan percaya ketika memang ini adalah hari terakhir kita di dunia, mari teman-teman kita lakukan yang terbaik tadi. Ya. Untuk hidup kita bermanfaat, berguna, kita bisa menjadi berkat. Kalau kita bisa hari ini mengampuni, ampunilah dia. Kalau kita bisa memaafkan dia, maafkanlah dia. Bahkan mungkin hari ini, mungkin dalam keluargamu sedang konflik. Engkau datang terlebih dahulu. Engkau menjadi pendamai. Engkau meminta maaf. Kalau engkau bisa datang untuk yang pertama memberi kebahagiaan, berilah kebahagiaan untuk dia. Untuk pasangan kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita.
Sehingga teman-teman, untuk kita juga mewujudkan resolusi tadi, kita harus senantiasa mengingatkan diri kita, ayo setiap hari berubah. Kita ini dikatakan apa? Serupa dan segambar dengan Allah. Kalau 2022 ini adalah tahun yang baru Tuhan berikan kepada kita, jangan ada lagi mungkin sifat karakter kita yang lama. Kita harus mengembalikan citra Allah sepenuhnya, seutuhnya dalam diri kita. Kita mungkin awalnya orang yang gak sabar, mari belajar lebih sabar. Engkau orangnya gak jujur, sering berbohong, mari hari ini jadi pribadi yang jujur. Engkau mungkin pribadi yang malas, mari teman-teman, jadilah pribadi yang disiplin, yang tekun. Sehingga perubahan diri ini akan bermanfaat bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang sekitar kita. Untuk pelayanan kita, untuk keluarga kita. Sehingga teman-teman, saya yakin dan percaya, ketika kita hari ini mau mengambil komitmen seperti ini, dan saya yakin engkau pasti bisa. Engkau pasti bisa. Dan saya pun bisa, teman-teman. Kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Teman-teman boleh ambil sikap berdoa. Kita berikan waktu 1 menit, teman-teman. Renungkan firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Biar lagu ini juga mengiring kita. Dikatakan bersyukurlah selalu, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Apa sih yang hari ini menjadi kekhawatiran? Apa sih yang hari ini mungkin menghilangkan damai sejahtera dalam hatimu? Biarlah itu kita tinggalkan. Biarlah damai sejahtera yang sejati itu tinggal dalam hati. Apa sih hari ini kekhawatiranmu sebagai anak muda? Apa sih hari ini kekhawatiranmu para teman-teman yang baru berkeluarga? Engkau membangun satu buah bahtera keluarga bersama dengan Tuhan. Yakinlah Tuhan juga hadir di tengah-tengah keluargamu. Mungkin daripada kita juga ada yang punya kepahitan, ada yang punya masalah keluarga. Yakinlah hari ini damai sejahtera itu ada bersama dengan engkau. Engkau akan diutus Tuhan untuk menjadi pendamai. Terima kasih. Mari kita angkat pujian kita bersama-sama nyanyikan. Ku kan bernyanyi dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan bernyanyi, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan telah selesai diperdengarkan. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi benih yang akan menghasilkan akar yang kuat dalam hati kami. Dan benih ini akan bertumbuh, menghasilkan buah
melalui karakter kami, tindakan rohani kami keluar untuk kami menjadi berkat. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan juga akan menambahkan hikmat marifat kepada setiap kami. Bila mana mungkin firman ini ada hal yang kami tidak mengerti. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi setiap para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan berdampak sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Biarlah semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga dengan gereja di mana Engkau percayakan untuk menggembalakan, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Dan Tuhan kami juga berdoa untuk persembahan daripada jemaat dan umat-Mu, kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berilah kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka berserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatan. Mari jemaat Tuhan, kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita, menerima berkat itu pasti, tetapi yang sulit adalah menjaga agar hati kita tetap tulus dan tertuju kepada Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, dan yang membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu.